Apa kabar ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta? Kembali lagi saya Novita Enji menjumpai Anda dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Seperti biasa kita hadir untuk membahas tentang pendidikan anak usia dini. Nah, di episode kali ini yang akan kita bahas adalah penanaman cinta tanah air pada anak usia dini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga loh sama seorang pakar. Ini apa ya? Pasti menang. Sini saya. Duh, baru habis jadi supporter bola ya? Betul Ibu, kita baru saja nonton bareng pertandingan sepak bola tim nasional kita. Dan kita menang Ibu. Wah, hari ini ya? Aku lupa loh. Betul sekali Ibu, dan harusnya memang kita bangga sama tim nasional kita. Tadi sepanjang pertandingan, nasionalisme kita Bu semakin bertambah. Kita nyanyi gimana? 1, 2, 3. Garuda di dadaku keras. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Begitu. Seru banget ini ya. Memang iya Ibu. Dan memang semenjak kecil harusnya anak-anak ditanamkan nilai untuk mencintai dan bangga kepada bangsanya sendiri, Indonesia. Betul, aku setuju banget sama Paman. Emang banget tuh ya, kita harus menanamkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Rasa bangga menjadi bangsa Indonesia sejak dini. Makanya Paman, nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama seorang pakar tentang cinta tanah air tuh ya. Yuk. Kalau kita melihat tingkah pola anak-anak gitu ya, ada-ada aja ya. Iya. Sampai lupa. Sudah waktunya kita ngobrol-ngobrol sama pemirsa Siap. juga. Ya pemirsa, seperti tadi janji saya, kita juga akan berbincang-bincang dengan seorang pakar sesuai dengan tema kita, penanaman cinta tanah air pada anak usia dini. Kak Kusumo Priyono, seorang konsultan dunia anak dan juga tokoh anak Indonesia, sudah bergabung bersama kami di sini. Apa kabar Kak Kusumo? Baik-baik saja, Enji. Tadi obrolan kita seru Ya, banget, ya. sampai lupa ngobrol sama pemirsa ya. Ya ini kan seputar tema kita, penanaman cinta tanah air pada anak usia dini ya. Tapi mungkin kita harus balik dulu ke dasarnya dulu nih. Ya. Makna cinta tanah air itu sendiri tuh apa? Ini menarik dan sangat penting sekali dan dikenalkan sejak usia dini kepada anak-anak. Cinta tanah air itu maknanya sangat luas. Ya. Cinta kepada budayanya, cinta kepada negaranya, Ya. termasuk adat istiadat dan sebagainya. Yang tentu saat sekarang ini kalau kita melihat kondisi anak-anak negeri kita ini memang harus dia tahu dan kenal. Termasuk juga makna-makna hari-hari besar, ya dia harus tahu dan dia harus hafal. Mengapa nih kita harus menanamkan rasa cinta pada tanah air? Lah, ini NG ini penting sekali. Karena apa? Cinta tanah air itu satu sisi yang lain, kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan kebanggaan sebagai putra bangsa. Nah, rasa kecintaan ini bisa diperlihatkan. Misalnya contoh, pada hari Senin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kalau anak-anak sudah diterapkan sejak usia dini dengan rasa bangga mereka ketika bendera merah putih berkibar, dia menyanyikan lagu itu, sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar nyanyi aja ya Kak ya. Perilaku, sopan santun dan etika, rasa menghormati kepada orang yang lebih tua, kemudian juga menghormati perbedaan. Ini juga salah satu bagian daripada cinta tanah air yang mungkin pada saat sekarang ini anak-anak sudah terbiasa dengan kondisi di lapangan yang mereka itu kadang-kala ya tuh banyak permainan game dan sebagainya, sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Jadi kalau ditanya mengapa pentingnya, ya itu dia tadi ya Kak ya. Jadi kepentingan kita itu kita harus sadari lebih awal sebagai bangsa yang besar Indonesia ini betul-betul kalau anaknya mengerti pada budayanya dan kebanggaan terhadap apa. Misal contoh di olahraga, sejak dini mereka dikenalkan dengan permainan tradisional. Mungkin sekarang kan agak langka ya, ada kupak sodor, kemudian ada bermain petak umpet. Nah ini ada satu nilai cinta pada budaya, termasuk istilah sekarang itu muatan lokal yang sekarang ini mungkin agak jarang dikenalkan pada mereka karena sekarang sudah teknologi sudah begitu maju. Iya betul.
Jadi semakin memang kalau kita lihat sekarang ini semakin banyak memang anak-anak lebih mendapatkan pengaruh dari budaya luar, Itulah. pengaruh dari luar negeri. Iya. Jadi kalau ditanya mengapa kita penting menanamkan rasa cinta pada tanah air, satu, tinggalnya juga di mana? Iya, Di sini, ya kan, Pak? Dan sisi yang lain kita juga mengetahui, kita berharap penanaman sejak usia dini, Iya. mereka terhadap kebanggaan kepada negerinya, tidak hanya sekedar kata-kata. Seorang guru dia bertindak. Iya. Sebelum mereka masuk ke dalam kelas, diusahakan mereka nyanyikan lagu kebangsaan kita. Iya. Setiap hari, jangan hari Senin. Iya. Gitu. Nanti kita obrolin lagi nih Oke. lebih panjang lagi Iya, nih iya, iya, tentang Pak. penanaman cinta tanah air pada anak usia dini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih Ayah Bunda dan Bapak Ibu Guru tercinta, Anda masih setia menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Kak Kusumo. Setelah tadi kita tahu mengapa kita harus menanamkan rasa cinta pada tanah air. Iya, Terus kita juga ingin tahu nih Kak, sebenarnya sejak kapan kita boleh atau kita sudah mulai harus menanamkan rasa cinta tanah air pada anak usia dini nih? Sedini apa gitu lah. Kita masih ingat ketika mungkin masih berada di kampung halaman, masih kecil, masa-masa kanak-kanak. Nah, memperkenalkan dunia anak kepada hal-hal kecintaan tanah air itu misalnya pada hari-hari besar. Orang tua mengajak anaknya untuk melihat misalnya yang dinamakan 17 Agustusan. Itu kan banyak karnaval, banyak tari-tarian ya, kemudian bagaimana anak-anak juga melihat Poncat Pinang. Poncat Pinang Poncat ya. Pinang. Ini kan bisa melihat sportivitas dan bagaimana ragam pesona budaya yang dia miliki. Nah, anak diajak oleh orang tuanya, kemudian orang bertutur pada anak-anak. Nah, inilah satu kebanggaan terhadap budaya kita yang tentunya kamu kalau sudah besar pengen seperti apa nantinya. Nah, hal seperti inilah yang diterapkan. Selain itu pula misalnya pada hari-hari besar atau hari-hari kesenian-kesenian itu diajak mereka untuk misalnya contoh ketika ada pagelaran wayang, ada pagelaran senderatari dan sebagainya, diajak anak-anak. Cinta tanah air termasuk mewakili pada budaya. Nah, hal seperti ini masih adakah waktu? Padahal sangat penting. Kenapa? Ketika anak dikenalkan sejak usia dini terhadap budaya lokal, kecintaan terhadap budayanya ini sangat luar biasa. Tertanam sejak dini sejak ya. usia dini. Iya, iya. Nah, kalau untuk lembaga-lembaga seperti sekolah, ya paham itu saya. kan tadi kan untuk orang tua ya, orang tua membawa anak menyaksikan misalnya perayaan 17 Agustusan. Ya, Tapi kalau di Hari sekolah, Kartini, iya betul. Kalau di sekolah apa yang bisa dilakukan untuk bisa Ya. menanamkan rasa cinta tanah air yang sejak dini nih? Makanya kan saya katakan tadi, ketika kita memperdengarkan lagu Padamu Negeri di pagi hari, seorang guru di depan anak-anak menyanyikan seperti itu, anak-anak bersama-sama dia menyanyikan, sangat luar biasa, ada kebanggaan. Sisi yang lain, ketika anak-anak juga pada upacara 17-an atau hari Senin menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan saat itu pula bendera itu berkibar dinaikkan. Disinilah kepala sekolah ataupun guru bisa menerangkan kepada anak-anak tentang bagaimana kisah daripada Warna Sang Merah Putih itu, latar belakang sejarah perjuangan anak bangsa, sehingga disitu tertanamkan bagaimana pada waktu zaman itu ketika Gajah Mada dengan Nusantaranya dan gula kelapanya, ketika 908 dengan Budi Utomonya, kemudian 1928 ketika seluruh pemuda Indonesia, Yong Java, Yong Celebes, Yong Betawi, mereka mengikrar Sumpah Pemuda, dan tahun 45. Nah, ini cetakan kepada anak seusia dini. Artinya apa? Mereka mengenal terhadap kebanggaan terhadap warna merah putih di hati mereka itu. Lalu bentuk-bentuk penanaman rasa cinta tanah air ini harus disesuaikan dengan usianya nggak sih Kak? Oh iya. Seperti apa nih? Jadi gini, bentuknya? bahasa. Ketika kita pada bahasa anak, tentunya kan tadi bahasa anak itu penuh kelembutan. Misal, anak-anak pada pagi hari ini ibu akan cerita kepada kamu tentang kisah pahlawan. Pada anak-anak, kepada remaja lain lagi. Ya, anak-anak pada suatu ketika kamu tahu tentang perjuangan RA Kartini. Jadi bahasa yang disampaikan ini sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Karena kan kalau kita melihat format anak usia dini ini kan penuh kelembutan, penuh kasih dan sayang. Jangan menakutkan. Jadi ada satu caranya. Termasuk dengan satu cara yang paling mujarab itu adalah dengan mendongeng. Story
Ini wajib hukumnya. Kenapa? Di barat sendiri storyteller itu menjadi salah satu bagian kunci penting bagi seorang guru. Ya, kemudian sekarang ini alhamdulillah ya bahwasanya dongeng sudah menjadi salah satu bagian kunci penting untuk membawakan aspirasi kepada anak-anak. Selain melalui mendongeng, ada cara lain nggak yang Ada. tentu saja membuat anak jadi tertarik Iya. untuk tahu lebih Senang banyak? ya, Iya. dengan nyanyi-nyanyi kan. Nenek moyangku orang pelaut, dengan gayanya seperti itu. Jadi sehingga kampuang Jawa dan Matu diterapkan kepada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu bisa terbawa kepada satu emosi kebanggaan terhadap budaya daerahnya gitu loh. Bahwasanya di daerahnya ada tokoh-tokoh nasional. Pejuang-pejuang Muhyamin, Bung Hatta, Bung Karno, R.A. Kartini, ya kan. Kemudian ada juga pahlawan dari Aceh Suknadin dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke ini dikenalkan kepada anak-anak sebagai rasa kebanggaan, di mana mereka percaya bahwasanya dia adalah anak Indonesia yang berbakti, yang berakhlak mulia seperti itu. Memang iya ya, kalau anak-anak ini kan kita tahu belajar dengan mendengarkan lagu itu pasti lebih Lebih cepat. menarik buat Iya. mereka ya. Ya memang kalau kita bicara anak, jangan kita bicara hitung-hitungan lah ya. Belum saatnya pada usia dini seperti itu. Kenalkan mereka kepada bermain, bernyanyi, dan bercerita. Metode itulah yang sebenarnya sehingga mereka punya interaksi, bisa membayangkan kisah-kisah, punya satu rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam perkembangan jiwa anak itu sendiri. Waduh, obrolan kita ini menarik sekali ya. Nanti kita lanjutin lagi Kak. Iya, Tapi iya, sekarang iya. ini saya Betul, ingin betul. mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang bentuk penanaman rasa cinta tanah air pada anak-anak usia dini di lembaga sekolah. Negara yang kuat hanya dapat dibangun melalui bangsa yang kuat. Dan bangsa yang kuat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Pencapaian itu akan sulit dicapai tanpa dibarengi dengan pendidikan yang baik, karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Namun demikian, pendidikan saja tidaklah cukup tanpa penanaman kecintaan terhadap tanah air. Penanaman cinta tanah air yang kuat sebaiknya dilakukan sejak usia dini. Karena cinta tanah air akan menghasilkan warga negara dan pemimpin yang peduli akan bangsa dan negaranya kelak. Penanaman cinta tanah air dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu metode yang baik adalah melibatkan anak dalam berbagai produk kebudayaan seperti kesenian nasional. Berbagai kesenian tradisional seperti angklung, tarian tradisional atau cerita rakyat sudah bisa diperkenalkan kepada anak usia dini. Banyak manfaat yang didapat dengan memainkan alat tradisional ini, di samping untuk menggerakkan sistem motorik anak, mengajarkan kepekaan seni mereka, juga sekaligus menanamkan kecintaan pada tanah air. Untuk bisa menanamkan kecintaan akan tanah air, maka tidak terlepas dari pendidik yang juga memiliki kecintaan tanah air yang besar. Penanaman cinta tanah air juga bisa ditanamkan di dalam keluarga. Saat ini banyak di televisi program-program wisata serta budaya seperti program yang menggambarkan keindahan pemandangan Indonesia dan keanekaragaman kuliner. Ada baiknya dalam menyaksikan tayangan-tayangan tersebut, orang tua ikut mendampingi anak dengan memberikan pemahaman akan cinta pada tanah air kita. Kita lanjutin lagi ya obrolan bersama dengan Kak Kusumo. Jadi tadi seperti juga yang kita saksikan dalam tayangan, permainan tradisional ini bisa mengkombinasikan antara pendidikan anak usia dini dengan penanaman cinta pada tanah air dan bangsa ya, Kak ya. Karena kita lihat di dalam permainan tadi kan kita lihat misalnya contoh Kubak Sodor. Ini kan permainan kompak satu dengan yang lainnya. Iya. Ya, supaya jangan sampai anak itu masuk. Dan di sini adalah sisi yang lain, kekuatan kebersamaan. Ini bagian daripada berbagai macam ragam, karena permainan tradisional ini kan banyak sekali dari setiap suku bangsa, apakah itu dari Sabang sampai Merauke itu hampir mereka punya suatu permainan tradisional. Iya. Iya.
Ya, yang saya belajar waktu kecil itu adalah permainan cublak-cublak su. Cublak su bang. Iya. Ya, itu di Jawa biasanya seperti Iya, itu. Kak. Iya, iya. Dan masih banyak lagi permainan-permainan lain. Ya, Dan ini sebenarnya juga menanamkan rasa cinta tanah air pada anak-anak usia dini. jalur budaya gitu Betul, ya. betul. Baik, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi Oh, Kak iya. obrolan kita. Sekarang kita istirahat dulu sejenak. Dan Anda pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, tadi kita sudah mengetahui beragam cara untuk kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air pada anak usia dini. Kita lanjutin lagi obrolannya ya Kak ya. Iya, iya, Ini iya. kita ingin tahu juga nih, tadi kan macamnya atau bentuknya tuh banyak Banyak ya, ya. supaya kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air pada anak-anak kita. Maknanya dan juga tujuannya sudah kita tahu. Tapi iya. sebenarnya tantangan terbesar khususnya bagi para pendidik Iya, iya, nih iya. untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air nih seperti apa sih? Saya cukup memahami itu. Tugas seorang pendidik itu sangat mulia sekali. Seorang guru itu menjadi salah satu pahlawan yang tanpa tanda jasa. Dia berbuat untuk mencerdaskan anak-anaknya, muridnya, siswanya. Bisa jadi menteri, bisa jadi direktur, bisa jadi presiden karena guru. Tantangan guru ini banyak. Tetapi sisi yang lain, persiapan sebagai seorang guru pun juga, seorang pendidik pun harus punya. Artinya apa? Kita harus pakai ekspresi wajah kita ini juga mesti harus selalu senyum. Kata-kata kita ini juga harus punya satu pengaruh ya. Tidak boleh emosional. Ya, itu penting sekali ya Pak ya. Profesi tersebut, pengabdian yang sangat luar biasa. Kak, Yuk, kita akan lanjut lagi nih. Ya, ya, Tapi siap. kayaknya kalau saya terus yang tanya kurang enak Kak. Ya, ya, Karena ya. ada juga nih pemirsa yang sudah siap dengan pertanyaannya silakan. seputar tema kita yaitu penanaman cinta tanah air pada anak usia dini. Ini dia pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bisa jadi juga merupakan kendala yang dihadapi oleh pengajar-pengajar yang lain nih Kak dalam hal menanamkan rasa cinta tanah air pada anak usia dini. Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, kita menyadari dulu sebagai seorang pendidik ya atau seorang guru, lihat kondisi anak-anak. Memang kalau dalam satu sistem pembelajaran yang sudah ada, itu kadang-kadang anak kan merasa jengah ataupun merasa seolah-olah itu bosan. Ya. Nah, supaya tidak bosan, ada caranya. Misalnya kita dengan memperkenalkan lagu-lagu huruf angka dengan sebuah lagu, misalnya contoh 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini kan sudah memperkenalkan tentang bagaimana angka berhitung kan ya. Kemudian yang kedua, misalnya kita lihat anak untuk warna, bisa dengan nyanyi balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Belajar Nah, warna. itu belajar warna. Kemudian ada cara lagi untuk mengenal lingkungan. Lagu kupu-kupu masih ingat Ya. NG? Ya. Ya, kupu-kupu yang lucu.